Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Para Wanita Bahu Lawean. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Tina tergugu di samping makam suaminya. Bunga desa yang baru sebulan lalu menikah tersebut harus menelan pil pahit sore kemarin. Suaminya Harjo tergilas stroke saat pulang kerja. Jasad yang tiba di rumahnya sudah dalam peti mati, membuat Tina pingsan berkali-kali. Aku menemaninya sejak sore itu hingga pagi ini. Bagaimanapun kami masih terikat hubungan saudara. Tina adalah sepupuku. Usia kami hanya terpaut 2 minggu. Wajah Tina sangat rupawan. Kulit putih kemerahan, rambut hitam bergelombang. Berbeda denganku, gadis legam yang urakan. Hobiku berkeliling gunung dan ke pantai. Kuusap kerudung hitam Tina yang tersampir begitu saja di puncak kepala. Ia memelukku menumpahkan bulir hangat yang seolah tak pernah surut. Sabar ya nah, ini sudah takdir. Pulang yuk, ajakku. Tina meremas gundukan merah bertabur bunga, mengusap nisan yang bertuliskan nama sang mendiang suami. Aku meraih pundaknya. Hembusan angin membuat kerudung hitamnya terlepas. Sesaat aku tertegun. Tangan urung membenarkan kain yang melorot tersebut. Pandanganku terpaku pada rambut Tina yang hitam. Pada bagian uyang-uyang terdapat uban yang terlihat begitu nyata. Nah, ayo pulang, ulangku setelah beberapa detik terdiam. Tina beringsut membenarkan juntayan kain kusut tersebut. Aku memapahnya. Selain uban yang kulihat tadi, ada bercak coklat di kulit kepalanya. Merasa janggal, aku ingin menanyakan kepada Tina. Setelah duka yang ia tandang mereda. Saat kami berjalan pulang, beberapa pemuda yang tengah menongkrong di warung kopi Mbak Jubaida menatapnya tanpa kedip. Aku sangat risih. Meski aku tahu tatapan itu bukan untukku. Tina memang luar biasa cantik, walau wajahnya tanpa polesan bedak sama sekali. Para lelaki itu menikmati setiap jengkal kemolekan kulitnya dengan jakun naik turun. Sebal. Aku menggantikan posisinya di samping kanan, memasang badan untuk menutupi wajah sepupuku yang tengah ditimpa kemalangan. Yah, iklan sinetron mak lampir lewat. Perutuk Joni membuatku naik pitam. Kalian gak ada kerjaan lain apa? Selain menggoda Tina terus, bentakku. Siapa yang menggoda? Oh, kami cuma lihat-lihat saja. Lagian kan Tina kan sudah janda. Nggak ada yang marah dong kalau kita goda. Gelak Joni diiringi keempat kawanannya. Aku melepas sandal gunung yang telah membersamaiku selama 2 tahun. Kulempar ke arah mulut Joni yang mengepulkan asap tembakau. Kena. Sial kau Sarah. Cih, bawa apa ini? Joni meludah berkali-kali. Kupungut sandal yang telah menampar bibir hitamnya. Mataku menikam kelima lelaki yang mulai mengerut, menghindar.
Jangan dekati Tina, atau kalian bakal... Aku memberi isyarat menggorok leher dengan keji. Johnny membuang muka. Kesal tentunya. Kulihat Tina sudah berlari pulang. Hah, dasar. Sudah ditolong malah meninggalkanku sendirian. Singkatnya, 40 hari setelah kematian Harjo, Tina kembali mencari pekerjaan di kota. Ia memang yatim piatu. Dulu yang membesarkannya kakek dan nenekku. Sekarang ia menjadi tulang punggung kedua orang tua renta tersebut dan satu adik lelakinya yang masih sekolah. Mau ku antar, nah? Aku menawarkan diri saat ia sudah siap menarik koper hitamnya. Gak usah, Sar. Aku sudah dijemput Bang Syam, tukasnya. Bang Syam? Aku mengerutkan dahi. Pemuda yang menjadi perangkat desa itu. Wajahnya lumayan tampan, bersih dan berpawakan tegap. Tina terlihat segar dan sepertinya sudah bisa melupakan mendiang Harjo. Aku berangkat dulu ya, pamit Tina sembari tersenyum menyambut motor Bang Syam memasuki pekarangannya. Aku menatap mereka yang sekilas bergurau sebelum melanjutkan kuda besi keluaran terbaru itu. Tina sangat beruntung dikelilingi banyak lelaki tampan. Diam-diam ada denyut iri melihatnya menggenggam kemeja Bang Syam. Bagaimanapun aku wanita normal yang bisa mengagumi sosok lelaki. Dan orang itu adalah Bang Syamsul. Sebulan sekali Tina pulang, selalu diantar jemput oleh Bang Syam. Hal tersebut membuat kasakusuk di kalangan warga bahwa keduanya tengah menjalin ikatan asmara. Aku akan menikah lagi, ucap Tina pada suatu malam. Kalimat itu membuatku tersedak kacang rebus. Nenek hanya menatap kakek dan ayah bergantian. Kebetulan malam ini kami tengah berkumpul menyambut kepulangan Tina yang kesekian kali. Sama siapa? Ayah membuka suara. Bang Syam, saut Tina tersipu. Gumpalan kacang yang menyumbat saluran napas melebur menjadi duri yang mencabik-cabik di hati. Aku gegas meraih air putih, meneguknya dan merasai bagaimana menelan cairan empedu. Pahit. Kapan Syam akan melamarmu? Tanya kakek. Besok lusa. Percakapan malam itu diakhiri dengan rencana penyambutan keluarga Bang Syam. Aku memilih menjadi pendengar. Sesekali mengangguk dan menyetujui apapun yang mereka lontarkan. Wajah Tina bersemu merah sepanjang pembahasan. Aku tahu ia sejak sebelum menikah dengan Harjo sangat menyukai Bang Syam. Ya, mungkin sekarang lelaki itu jodoh terbaik untuknya. Pernikahan Tina dan Bang Syam berlangsung sederhana. Mereka pasangan yang sangat serasi. Senyum terus terkembang selama prosesi. Jika dihitung, Tina melangsungkan pernikahan keduanya 2 tahun setelah Harjo meninggal. Sore setelah acara selesai, aku berpamitan ke kota. Kebetulan besok tim pendaki mengajak ke Gunung Rinjani. Ada alasan untukku menyingkir dari aroma melati yang membuatku seperti tercabik belati. Hati-hati, Sar. Maghrib nanti berhentilah di tempat aman, pesan ayah. Aku mengangguk menatap rumah nenek yang masih terang benderang. Tina dan Bang Syam sudah berganti pakaian. Mereka terlihat akur, membantu warga membereskan perlengkapan pesta. Kulajukan motor hitamku membelah dinginnya hawa pegunungan. Jika perkiraanku tepat, maghrib nanti posisi sudah di setengah perjalanan. Ada warung kopi, aku akan berhenti di sana. Benar saja, tepat pukul 6 aku bertemu warung tersebut. Ku parkirkan motor lalu memesan segelas kopi hitam sambil menunggu azan. Boleh menumpang sholat? Tanyaku pada pemilik warung. Boleh banget, Mbak, silakan. Di sana tempat wudhunya, itu ruang sholatnya.
tunjuk si ibu dengan ramah. Usai melaksanakan ibadah, aku menyesap kopi yang mulai dingin. Rencanaku sehabis Isya sekalian melanjutkan perjalanan. Kuisi perutku dengan sepiring nasi. Saat di rumah aku telah kehilangan selera makan. Tiba di kota pukul 22.30. Aku langsung menuju penginapan, tempat pertemuan kami. Malam ini entah kenapa hawa sangat panas. Ku buka sedikit jendela kamar yang menghadap ke kebun mangga. Hingga tengah malam, mata belum bisa terpejam. Sekujur badan terasa gatal, membuat rasa kantuk hilang. Ku coba menonton video agar mata lelah dan terpejam. Namun saat itu nyaris terjadi. Aku dikagetkan dengan dering telepon. Ada apa ya? Malam-malam telepon? Tanyaku usai menjawab salam. Samsul meninggal. Besok pagi kamu pulang lagi saja. Kasihan Tina. Suara bapak bergetar. Tulangku serasa terlepas dari persendian. Lemas. Meninggal? Aku tidak salah dengar kan? Baru saja teriakan Tina membangunkan kami. Samsul sudah gak bernyawa, sambung ayah. Kututup panggilan tengah malam tersebut dengan hati yang kacau. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Esoknya, aku berpamitan dengan ketua tim. Mereka menyampaikan bela sungkawa dan memaklumi alasanku. Kupacu motor dengan kecepatan tinggi. Beruntung pagi hari jalanan masih sepi. Tiba di rumah, tenda yang kemarin sore dibongkar kembali dipasang. Kali ini karena kematian pengantin baru. Terdengar isak pilu Tina dari arah kamar yang terkunci. Ayah menahanku saat hendak mengetuknya. Kamu mandi saja dan ikut ke makam, biar Tina menenangkan diri dulu, ujarnya. Saat ke dapur, aku mendengar beberapa wanita bergunjing soal kematian Bang Syam yang mendadak. Mereka bilang terdengar tidak wajar. Jangan-jangan Tina si bau lawean, bisik Bu Sari. Shh, jangan cepat menyimpulkan. Biasanya akan ketahuan setelah pernikahannya yang ketiga, tukas Bu Retno. Memangnya bau lawean itu apa? Tanya Sukma, gadis yang tengah mengupas kentang. Bau lawean itu kalau dia menikah, suaminya bakal mati sebelum memberi keturunan. Dia punya tanda khusus di bahu kanan dan kiri. Ada juga yang di pantat, papar Bu Sari. Sukma bergidik ngeri. Kusaksikan perbincangan mereka tanpa suara. Jika biasanya aku akan marah saat ada yang membicarakan Tina, kali ini entah kenapa tidak. Kubiarkan mereka bergunjing sesuka hati. Ciri lainnya, Bu Sari terdiam karena menyadari keberadaanku. Ia pun salah tingkah. Apa? Udah lanjutkan aja, sautku dengan datar. Nggak jadi mbak. Wanita itu memalingkan wajah. Katakan, bisikku tajam di telinga kanannya. Itu uyang-uyangan ada uban, terus ada bercak coklat juga di kulit kepala, ucap Bu Sari dengan kikuk. Handuk yang ku genggam terlepas. Bagai disambar petir, pengakuan Bu Sri menggetarkan hatiku. Uban di uyang-uyang katanya. Itu yang pernah kulihat pada Tina saat kematian suaminya yang pertama. Mbak, tolong jangan bilang siapa-siapa ya, pinta Bu Sari memelas. Kenapa? Itu kan hak saya, cetusku meninggalkan mereka bertiga yang membisu. Tina, apa betul yang dikatakan Bu Sari? Kamu si perempuan bau lawean. Apakah benar kisah yang hanya pernah ku dengar lewat cerita nenek?
benar-benar terjadi. Hingga hari ketujuh kematian Bang Syam, Tina tak juga keluar kamar. Nenek dengan setia membawakan makanan, terkadang bergantian dengan Sukmo, adiknya. Sedang aku, entah mengapa, segan menemui sepupuku tersebut. Pihak keluarga Bang Syam terlihat sudah ikhlas. Mereka tidak menyalahkan Tina atas kematian itu. Katanya, hidup dan mati seseorang di tangan Tuhan. Esok atau hari ini hanya menunggu giliran. Cukup bijak, tetapi tidak membuat para tetangga menerima begitu saja. Masih banyak kasak-kusuk yang kudengar bahwa Tina menggunakan para suaminya sebagai tumbal. Malam ini sudah tidak diadakan pengajian. Rumah nenek kembali sepi, seperti saat Tina bekerja di kota. Aku masih bertahan di atas lincak, ditemani cangkir yang hanya menyisakan endapan kopi. Sudah 2 kali ayah memintaku masuk, tetapi aku hanya mengangguk. Hawa di dalam terasa panas dan pengap, padahal rumah kami memiliki banyak ventilasi udara. Hampir tengah malam, Dok, masuk. Ayah lagi-lagi membuka pintu dan melongokkan kepala ke arahku. Masih panas kan di dalam? Tanyaku menjeda lagu yang tengah terputar. Kamu ini kenapa? Wong hawa dingin begini kok ngeluh panas? Meriang. Ayah terheran-heran. Apa ayah gak merasa pengap? Hawanya sama seperti saat ibu meninggal. Tukasku. Sudah. Jangan bicara ngawur. Si Syam belum 40 hari loh. Apa gak takut? Cetus saya dengan kesal. Memangnya kenapa ya? Aku ini Sarah, sudah biasa berkawan dengan alam liar. Hal-hal seperti itu gak ada. Aku tergagah. Aja sembrono, Dok. Kamu belum pernah dikasih lihat, jadi bisa sesantai itu. Omel ayah. Malas berdebat denganku. Ayah memilih masuk ke rumah. Terkadang aku kasihan melihatnya hidup tanpa pendamping selama belasan tahun. Kematian ibu telah menutup pintu hatinya terhadap perempuan lain. Usai ayah masuk, tiupan angin semakin terasa kencang. Kurapatkan jaket lalu berniat menyalakan kembali musik jazz kesukaan. Namun, manik mataku menangkap pergerakan aneh dari atap rumah nenek. Kuurungkan menekan layar ponsel. Badan refleks tegak. Gumpalan asap putih menari di atap, tepatnya di atas kamar Tina. Seperti asap obat nyamuk bakar, tetapi lebih besar. Aku mengucek mata. Barangkali salah lihat. Namun, benda itu benar-benar masih ada di sana. Gulungannya makin besar, meliuk dan menembus sela-sela genteng. Saat itulah aku baru menyadari telah terjadi sesuatu yang tak wajar. Prang! Suara kaca pecah berasal dari dalam rumah. Kucing kesayangan ayah mengeram dan ribut. Aku pun bergegas meninggalkan teras. Sebelum itu kupastikan lagi tidak ada sesuatu lain di atap rumah nenek. Asap itu sudah lenyap, berganti sosok perempuan tua berambut panjang. Napasku tercekat. Tidak mungkin itu nenek kan? Mendadak, tubuh seperti tersiram air es, dingin dan kaku. Saat sadar ku dobrak pintu dengan tendangan. Sosok itu telah menyadari keberadaanku. Tina sudah mau keluar kamar. Aku melihatnya tengah duduk di teras. Rambut panjangnya ia biarkan terurai masai. Wajah pucat, mata sembab. Namun itu semua tak mengurangi kecantikannya, yang merupakan bawaan lahir. Sar, panggilnya melambai. Aku kikuk. Hendak mendekat tetapi segan.
Ucapan Bu Sari soal bahu lawean masih terngiang di ingatan. Meski belum sepenuhnya percaya, tak ayal dugaan itu membuatku sedikit menjauh dari Tina. Bukan karena benci, mungkin bisa dikatakan menjaga jarak. Aku harus memastikan bahwa hal itu tidak benar. Kutuntun langkah menuju rumah nenek. Tina menatap sendu. Ia segera menghambur dan memelukku. Begitu aku tiba di hadapannya. Sabar nah, ini sudah takdir, ucapku sekenanya. Kamu menyukai Bang Syam kan? Tuduh Tina membuatku terpaku. Kata siapa? Mana mungkin? Elahku. Aku tahu dari pandangan matamu. Karena itu aku mau minta maaf. Tutur Tina terisak. Sudahlah, Bang Syam pun sudah gak ada. Kamu yang sabar ya. Ku tepuk pundaknya. Sekilas mata tertuju pada uyang-uyang di kepalanya. Tina memang lebih pendek dariku. Jadi lebih mudah untuk melihat hal yang selama ini mengganggu pikiran. Uban itu masih ada. Dan hanya di sekitaran uyang-uyang. Jika ku hitung jumlahnya ada sekitar 5 helai. Pun dengan noda coklat di kulit kepala masih terlihat. Tetapi sepertinya makin samar. Aku berniat menanyakan perihal uban tersebut ke Tina. Tetapi urung. Karena melihat nenek keluar membawa beras dalam tampah. Kenapa? Tina menautkan alisnya. Enggak, itu aku mau mandi dulu, ucapku meringis. Bergegas ku tinggalkan rumah nenek. Entah sejak kapan aku jadi segan dengan mereka. Apa gara-gara sosok yang kulihat semalam? Meski sudah sering berkelana di alam, bermalam di hutan, baru kali ini aku melihat penampakan tak biasa. Hatiku yang semula menyangkal keberadaan makhluk dimensi lain mendadak ciut. Baru saja kaki menjejak teras, terdengar deru motor yang melewati halaman rumah nenek. Johnny dan pemuda-pemuda bengal rupanya. Mereka berhenti di hadapan Tina. Entah apa yang dibicarakan. Aku membiarkan mereka, hanya menatap dari seberang halaman dengan tangan berkecak pinggang. Salah satunya menyadari keberadaanku. Bergegas motor dilajukan, meninggalkan Tina yang terpaku sendirian. Kamu apa nggak kenal atau ada teman lelaki, Sar? Tanya ayah di suatu siang. Banyak ya, teman-temanku pendaki rata-rata lelaki. Sautku dengan mata tetap tertuju pada layar laptop. Hari ini aku menerima pesanan membuat logo salah satu perusahaan besar yang tengah berkembang. Jariku lincah memainkan tombol dan kursor. Hanya dengan mendesain beragam logo, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Sebagian kuberikan ke ayah untuk keperluan sehari-hari. Nggak ada yang mau dikenalkan ke ayah nih? Tanya lelaki paruh baya itu sembari tersenyum. Jariku terhenti. Kulirik wajah ayah yang penuh harap. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Sarah masih ingin sendiri ya. Tapi usiamu itu sudah 1/4 abad. Apa nggak takut dibilang perawan tua? Tanya ayah dengan lugas. Aku menghela nafas panjang. Tidak ada niatan untukku membantah kalimat ayah yang terdengar kolot. Berbeda dengan Tina yang lebih memilih menikah di usia muda. Aku bertahan dengan prinsip memuaskan langkah sebelum terikat. Suara mesin motor berhenti di halaman. Aku melongokkan kepala dari jendela. Tetapi tidak terlihat jelas siapa pengendaranya. Assalamualaikum. Suara lelaki itu terasa tak asing. Ragu. Aku menatap ayah dengan isyarat memintanya untuk membukakan pintu. Waalaikumsalam. Ayah beranjak. Bayu.
suara ayah terdengar kaget. Aku langsung melesat menyusul ke teras. Bayu Aji? Desisku tak percaya. Pemuda yang sejak SMP pindah ke ibu kota itu berdiri di ambang pintu. Ia dulu teman sepermainan. Penampilannya yang sangat berbeda membuatku sejenak ternganga. Iya, saya baru pulang tadi pagi. Ini oleh-oleh buat ayah dan Sarah. Ia menyerahkan sekotak kardus cukup besar. Bayu tidak berubah. Sejak dulu memanggil ayahku dengan sebutan ayah juga. Mungkin karena sejak kecil ia seorang yatim. Makasih, sautku canggung. Ayo masuk. Aku ke dapur membuatkan minum. Setelah sebelumnya menyimpan file yang tengah ku kerjakan dan mematikan laptop. Kamu belum menikah? Ayah bertanya saat aku menurunkan nampan. Entah karena kaget atau memang nampan terasa panas, segelas teh nyaris terguling. Belum ya? Belum ketemu calon? Bayu tertawa. Ya sudah, kalau mau ngobrol sama Sarah, ayah mau lihat kondisi Tina dulu ya. Pamit ayah. Bagaimana kabar Tina? Bayu membuka pembicaraan setelah beberapa saat kami saling diam. Kurang baik. Suaminya baru meninggal, sahutku. Astagfirullah. Sakit. Aku mengedikan bau. Meninggal pas malam pertama. Lelaki itu terhenyak. Malangnya. Baik. Apa kamu percaya tentang mitos bau lawean? Aku menatap serius. Apa maksudmu? Jawab saja, percaya atau enggak? Bayu terdiam. Ia membuka jaketnya karena kegerahan. Setahu aku, hal seperti itu memang ada. Belum lama ini temanku dari kota sebelah bercerita ada perempuan semacam itu di kampungnya. Ia menikah selama 5 kali dan semua suaminya meninggal tanpa sempat memberikan keturunan. Aku mendesah. Tina baru menikah 2 kali. Jadi belum ada bukti kalau ia perempuan pemangsa suaminya sendiri. Apa kamu tahu ciri-cirinya seperti apa? Tanyaku dengan lirih. Hanya suami dan orang terdekatnya yang tahu. Tapi kata sebagian orang, ia memiliki tanda lahir di punggungnya. Bayu menyesap teh yang masih mengumpulkan asap. Aku menunggu penjelasan lain darinya. Namun selama beberapa saat ia hanya diam, tak melanjutkan. Ada yang sedang kamu pikirkan? Tanya lelaki itu dengan ragu. Enggak. Berapa lama kamu libur? Selamanya. Aku sudah enggak balik ke ibu kota. Aku membuang pandang ke halaman rumah nenek. Sebuah mobil hitam terparkir di sana. Entah sejak kapan, merasa aneh. Aku bangkit dan melihatnya dari teras. Ayah terlihat mengobrol dengan lelaki berpakaian rapi. Apa mungkin itu bosnya Tina? Sar, aku pulang dulu ya. Mau ke tempat saudara. Pamit Bayu. Sudah mau pulang. Ya sudah, hati-hati. Makasih loh oleh-olehnya, anggukku. Aku bergegas mendatangi rumah nenek untuk memastikan siapa orang yang bertandang. Namun saat aku tiba, orang itu sudah masuk ke mobil untuk pulang. Siapa ya? Bisikku menatap kendaraan yang perlahan meninggalkan halaman. Bosnya Tina. Oh. Selepas masa idah Tina, ia akan datang lagi. Sambung ayah dengan pandangan entah. Apa? Aku tak paham.
Masa idah adalah masa tunggu seseorang perempuan sebelum menikah lagi, papar ayah. Jadi maksudnya Tina mau menikah lagi? Aku menggelengkan kepala. Kulihat nenek hanya mengangguk kecil. Sementara Tina entah kemana. Katanya, ia orang kaya yang akan menanggung seluruh beban hidup Tina. Biarlah, jika memang itu jodohnya, ujar nenek. Aku memandang mereka dengan perasaan tak mengerti. Apakah pernikahan hanya sebuah ikatan palsu yang jika lepas tak akan berbekas? Apa semudah itu bagi Tina untuk menerima sebuah janji suci yang belum tentu dari hati? Entahlah. Kurang lebih 5 bulan kemudian, bos Tina kembali datang. Selama itu, Tina hanya menganggur di rumah. Biaya kehidupan sehari-hari dan sekolah Sukmo ditanggung lelaki bermata sipit itu, yang baru ku tahu bernama Pak Adi. Kamu yakin akan menerima pinangan lelaki parubaya itu? Tanyaku saat menemani Tina berdandan. Kata nenek, wanita itu dipilih, bukan memilih. Dipinang, bukan meminang. Jadi hanya ada 2 pilihan, menerima atau menolak. Tapi kalau mengingat kondisi ekonomi sekarang, bukankah lebih baik menerima? Saut Tina dengan ringan. Astaga, di mana raut kesedihan yang beberapa bulan lalu masih membayang. Semudah itu ia memutuskan. Rasanya lebih mudah dari mengancingkan kebaya putih untuk akad. Apa kamu mencintai lelaki itu? Aku membantu menggelung rambut ikalnya. Tina tertawa. Tangannya urung mengoleskan lipstik warna merah muda. Cinta bisa tumbuh seiring waktu, Sar. Makanya kamu lekas cari pendamping hidup, Ki. Biar tahu rasanya. Tukas Tina dengan renyah. Aku bergidik. Bukan karena takut dengan pernikahan, melainkan terbayang akan kematian kedua suami Tina. Bagaimana jika aku yang mengalami itu? Apa masih bisa tertawa dan semeringah seperti Tina? Nah, sudah belum? Suara nenek bersamaan dengan ketukan pintu di kamar. Iya, sebentar, sahut Tina. Ia pun bergegas membaluri bibir dengan batang lipstik. Nih, kalau mau pinjam, tapi kembalikan ke situ ya, jangan perantakan. Ujarnya menjejalkan benda itu ke tanganku. Ia pun melangkah ringan, menemui Pak Adi dan keluarga yang telah menunggu sambil membawa seserahan. Saat kuintip tadi, banyak barang yang mereka bawa. Konon ia duda cerai dengan 4 anak lelaki. Semuanya sudah dewasa, sepadan dengan dirinya yang telah bertabur uban. Sepeninggal Tina, aku berniat membereskan ruangannya yang berantakan. Di rumah nenek hanya ada 3 kamar. Milik Sukmo jarang sekali digunakan karena ia sekolah di kota dan jarang pulang. Aku memulai dengan membereskan peralatan rias. Cukup banyak. Bahkan aku yang perempuan sampai tidak tahu nama dan kegunaan barang-barang tersebut. Pukul 15.20 Pak Adi dan rombongannya pulang. Selama mereka berbincang, aku hanya mendekam di kamar. Kupandangi ranjang Tina yang bergeming. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Bang Syam? Menurut pemeriksaan dokter yang sempat didatangkan, almarhum diduga memiliki riwayat anemia dalam jangka waktu lama. Hal itu menyebabkan aritmia hingga gagal jantung. Cukup logis. Tetapi saat pemandian jenazah, ada beberapa orang yang melihat tanda-tanda tak wajar, seperti ubun-ubun lembek memar di beberapa bagian tubuh, hingga kulit yang kisut. Aku mendengar pembicaraan mereka 3 hari setelah kematian Bang Syam di warung kopi Mbak Ju. Tina masuk sambil membawa banyak barang. Aku pun membantu membawakan 2 kotak berbungkus kado yang cukup berat.
Setelah semuanya masuk kamar, aku memilih pamit untuk pulang. Bantu aku buka kado-kado ini dong, pinta Tina. Maaf nah, aku lupa ada pesanan yang harus diselesaikan, dalihku. Oh ya sudah, kutinggalkan rumah nenek dengan segera. Ayah pun sudah beranjak pulang. Wajahnya terlihat lelah dan bimbang. Ia duduk di teras memandang rumah nenek dari kejauhan. Ya, kenapa? Aku duduk di sampingnya, lincak berderit kala tubuhku terenyak. Gak apa-apa, saut ayah dengan singkat. Pak Adi orangnya bagaimana? Semoga jodoh terakhir untuk Tina, senyum ayah. Aku tak mengerti tetapi ku anggap itu jawaban terbaik yang ayah punya. Apa ayah tahu kalau orang-orang membicarakan Tina? Tanyaku lirih. Manusia berhati kelam selalu mencari celah untuk mengusik hidup orang lain. Biarkan saja. Kamu gak usah ikut-ikutan maupun membela Tina di depan mereka, tutur ayah. Kuanggukan kepala tanda setuju. Jika kemarin-kemarin aku selalu membela Tina, maka sekarang cukup diam. Biar waktu yang membuktikan segala syakwa sangka di kalangan warga. Hari ini kembali penghulu mendatangi rumah nenek. Namun berbeda saat dengan mendiang Harjo maupun Bang Syam. Pernikahan kali ini hanya melibatkan keluarga terdekat. Tidak ada pesta, tidak ada resepsi. Tina masih saja cantik. Tak berkurang sedikit pun pesona wajahnya meski telah menikah 2 kali. Alhamdulillah. Kalimat itu menggema setelah kata sah terucap. Tina mencium tangan Pak Adi, mantan bos yang kini telah menjadi suami. Setauku 5 tahun Tina bekerja menjadi asisten rumah tangga di Jakarta. Selama itu pula ia telah mengenal Pak Adi. Besok saya akan membawa Tina ke Jakarta. Kalau nenek dan kakek berkenan, silakan ikut tinggal bersama kami, tawar Pak Adi usai penghulu pulang. Terima kasih, tapi kami tidak akan meninggalkan rumah ini sampai kapanpun, tolak nenek sembari tersenyum. Tina saya izinkan pergi, tapi biarkan ia pulang beberapa bulan sekali, lanjutnya. Tentu saja nenek tidak perlu risau, balas Pak Adi mengangguk. Malamnya aku sengaja begadang. Ayah pun terlihat gelisah dalam tidurnya. Kusiapkan serenceng kopi instan untuk menemani misiku kali ini. Kemarin sore Bayu menghadiri acara akad Tina. Setelah pulang ia mengirim pesan agar aku jangan tertidur malam ini. Entah apa alasannya, tetapi ia pun penasaran dengan kasus meninggalnya Bang Syam di malam pertama. Aku akan berada di sekitar rumahmu, jangan takut. Begitu isi pesannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Perhatikan saja rumah nenekmu dari teras. Lampu matikan. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, telepon aku. Seperti itulah aku mengikuti arahannya. Setelah yakin ayah terlelap, aku menyelinap keluar, kumatikan lampu teras lalu duduk di lantai. Posisiku terhalang pagar setengah badan. Jadi dari halaman tidak ada yang tahu kalau aku tengah duduk bersandar pada lincak. Layar ponselku redupkan. Hanya sesekali mengganti musik yang tersambung ke headset. Hawa dingin mulai membuat tulang terasa ngilu. Ku sesap kopi sebelum mendingin, sambil sesekali melirik ke arah atap rumah nenek. Hembusan angin membawa sesuatu berhawa panas. Aku terkejut. Cangkir yang sedang ku genggam nyaris terjatuh.
Walau rasa takut mulai merayapi tubuh, aku berusaha mencari tahu apa yang baru saja lewat. Tidak ada apapun. Udara kembali normal. Namun kini mulai tercium wewangian aneh. Arahnya dari halaman rumah nenek. Hampir tengah malam. Sudah lihat sesuatu? Bayu mengirim pesan. Entahlah, tapi aku merasa ada hawa panas yang sekilas lewat, lalu wewangian dari dalam rumah nenek. Kulirik lampu teras rumah nenek yang mendadak padam. Seketika suasana sekitar menjadi gelap gulita dan seram. Aku panik. Ku cari posisi Bayu yang entah ada di mana. Kamu di mana? Bayu hanya membaca pesanku dengan tanda centang biru. Deru angin memalingkan wajah dari layar ponsel ke halaman. Gulungan asap kembali berputar di atap rumah nenek. Sama seperti waktu itu. Hanya kali ini diiringi wewangian aneh yang kian menyengat. Makin lama seperti aroma bangka yang sangat-sangat busuk. Aku menutup hidung. Tetapi pandangan masih tetap tertuju pada asap yang terlihat sedikit terang di antara pekatnya malam. Aku mencoba menelpon Bayu. Cukup lama ia baru menjawab. Namun bukan suaranya yang terdengar, melainkan gemerisik aneh, membuatku langsung menutup panggilan. Ada garam kasar. Tiba-tiba pesan dari Bayu masuk. Aku mengembuskan napas lega sekaligus heran. Ada di dapur. Untuk apa? Ambil dan cepat taburkan ke sekitar halaman rumah nenekmu. Cepat. Tanpa banyak tanda tanya, aku segera melesat ke dalam rumah. Suasana yang gelap nyaris membuatku terjungkal dan hampir menabrak dinding. Aku menuju dapur. Garam kasar ada di samping kompor. Setelah mendapatkan benda yang dimaksud Bayu, aku segera keluar lewat pintu belakang, memutari samping rumah, lalu menuju halaman rumah nenek. Kutaburkan garam sesuai perintah. Desingan angin yang mengoyak kulit kuhiraukan sejenak. Aroma busuk pun kian menyengat. Hening. Usai semua garam tersebar, udara mendadak bergeming. Lampu teras nenek kembali menyala. Aku pun meninggalkan halaman dengan napas yang mengimpit dada. Sudah, sekarang bisa kasih tahu kamu di mana? Ku kirim pesan itu ke Bayu. Tidak terkirim. Hanya centang satu. Bayu, bye. Keesokannya, Tina memasukkan barang-barang ke dalam mobil suami barunya. Pak Adi tidak terlihat, tetapi setidaknya aku lega ia masih hidup. Kudengar suara bariton itu tengah bercakap dengan nenek di dalam. Berangkat sekarang nah, sapaku. Iya, aku titip nenek ya, sautnya sambil menaikkan koper terakhir. Tentu, kamu jaga diri baik-baik. Aku mengangguk, mataku sesekali menyisir halaman yang sudah bersih. Kemana garam yang semalam ku tabur? Apa menguap terkena embun? Cari apa? Tegur Tina. Enggak. Kamu sepagi ini sudah menyapu halaman? Tanyaku asal. Iya, aku beres-beres dulu sebelum pergi. Kasihan nenek. Tina pun masuk ke dalam, tak lama kembali membawa satu koper kecil. Masih banyak? Biar ku bantu? Tawarku. Enggak, sudah selesai. Pak Adi kemana? Ia celingukan mencari ayah. Ada, sedang bersama Merah di belakang. Aku panggilkan sebentar. Kuputar langkah menuju halaman belakang rumah, di mana ayah sedang bersiul bersama burung nuri kesayangannya yang bernama Merah. Ya, Tina sudah mau berangkat, ucapku berjongkok di sampingnya. Loh, masih sepagi ini? Sebentar, ayah siap-siap dulu.
Lelaki itu pun menggantung sangkar di dekat jemuran baju. Namun sebelum beranjak pergi, ia menoleh ke arahku. Garam di dapur habis. Ayah mau bikin sambal tempe, gak ada garam. Aku salah tingkah. Memang semalaman ku ambil semua garam yang ada di dapur. Ada garam meja, tetapi ayah kurang suka menggunakannya untuk mengulek sambal. Iya, nanti aku belikan. Ayo, keburu Tina pergi, ajakku. Syukurlah ayah tidak bertanya macam-macam. Hingga pagi ini, Bayu belum bisa dihubungi. Aku khawatir terjadi sesuatu semalam. Kuperiksa sekitar rumah, tidak terdapat tanda-tanda jejaknya. Di mana sebenarnya ia sembunyi? Pade, aku berangkat dulu. Titip nenek dan Sukmo ya. Pamit Tina mencium tangan ayah. Hati-hati nah. Kabari kami jika sudah sampai sana, sambut ayah. Usai berpamitan dengan kami semua, Tina menaiki mobil. Aku tidak bisa menebak ekspresi wajahnya. Namun sesekali ia mencuri pandang ke arah tepian halaman. Mobil mengklakson 2 kali sebelum meninggalkan kediaman nenek. Tangan keriput itu mengusap wajah. Ada embun hangat mengembang di sana. Netra redupnya berkaca-kaca. Bagaimanapun, Tina sudah ia anggap anak sendiri, bukan lagi cucu. Sepeninggal mereka, diam-diam aku memperhatikan arah di mana Tina mencuri pandang. Ternyata hanya debu yang berkumpul. Tidak. Ada sesuatu yang mengkilap. Tertimpa matahari pagi. Butiran garam. Ternyata benar. Tina yang membersihkan taburan garam semalam. Jangan-jangan ia menyadari bahwa itu perbuatanku. Sar, ada Bayu. Panggil ayah mengagetkanku. Kulihat pemuda itu melambai di halaman rumahku. Karena terlalu fokus, suara motornya tidak tertangkap telinga. Kalau begitu Sarah pulang dulu ya. Ucapku melenggang pergi. Kupastikan nenek tidak melihat sisa garam yang telah bercampur debu. Wajah Bayu terlihat kusut. Lingkaran hitam membentuk kantung di bawah mata. Sepertinya ia kurang tidur. Kemana kamu semalam? Tanyaku khawatir setelah kuperhatikan. Ternyata tangan kanannya berbalut perban. Pulang, ringisnya. Gila, lalu itu kenapa? Tunjukku pada kain kasa yang membungkus bagian hasta. Sebelumnya ada kopi. Aku ngantuk sekali. Keluh Bayu sambil menguap. Aku baru sadar kalau belum memintanya duduk. Duduklah di lincak. Akan kubuatkan kopi hitam. Saat keluar, ku bawa serta kue kering stoples dan Bayu langsung menyambut kopi yang masih mengumpulkan asap tipis. Semalam aku ada di sana. Ia menunjuk pohon langsat yang berada di sudut halaman rumah nenek. Dari sana, teras rumahku memang terlihat jelas. Namun aku tidak menyangka jika Bayu akan senekat itu. Sejak kapan? Dasar gila. Sungutku masih kesal karena belum mendapatkan penjelasan soal pesan yang tak terbalas. Sekitar jam 10:30 malam. Aku khawatir kamu pingsan karena ketakutan. Tapi mau mendekat pun gak nyaman. Nanti dikira kita melakukan sesuatu, lalu dipaksa menikah. Bayu tertawa. Lalu kenapa pas aku telepon gak ada suaranya? Aku penasaran. Entahlah. Suaramu pun hanya gemerisik, gak jelas. Ya mungkin pengaruh sinyal. Jadi kamu juga melihatnya? Tanyaku pelan. Bayu mengangguk. Wajahnya seketika menegang. Dia gagal menyerap darah korban. Tapi aku tidak bisa jamin setelah ini pun
suami ketiga Tina bisa selamat. Gumam Bayu nyaris tak terdengar. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.